البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan pembacaan buku Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, kita masih di bab izalatin najasah, bab menyingkirkan najis, wa bayaniha, dan penjelasannya. Pada pertemuan telah lewat, ya, ini disebutkan tentang tata cara membersihkan kencing dari al-jariyah, anak kecil, bayi perempuan. Maka Nabi merintahkan untuk mencuci, yughsal min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam, dan memerciki dari kencing bayi laki-laki. Ya, perbedaannya, ya, kenapa di sini perempuan dengan mencuci, kalau laki-laki cukup diperciki, dan keduanya adalah najis. Disebutkan bahwa bayi perempuan itu lebih bau, demikian disebutkan. Demikian juga kalau bayi laki-laki itu dia sering dibawa oleh orang tuanya, sehingga menyulitkan kalau kita harus mencuci, sehingga cukup dengan diperciki. Tetapi semuanya adalah apa? Semuanya adalah najis. Kemudian berikutnya kita akan membaca hadis nomor 27, masih di bab izalati an-najasah. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Yakni dari hadis Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai beberapa anak, yaitu seorang sahabat, di antaranya Aisyah, demikian juga Abdurrahman, demikian juga Muhammad, demikian juga Asma di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fi damil haid, tentang darah haid. Sekarang akan dijelaskan bagaimana menyingkirkan najis berupa darah haid, ya, darah haid. Bagaimana membersihkannya? Ya, ini darah yang najis, yang harus bersungguh-sungguh ketika membersihkannya. Yusibu thawb, yang mengenai baju. Ya, darah haid kadang mengenai baju perempuan. Maka Nabi SAW beliau menjelaskan caranya adalah membersihkannya takhutuhu. Disebutkan, ya, di dalam Fathul Bari, al-hattu fahuwal haq, mengerik, wal muradu bidzalika izalati ainihi, menghilangkan barangnya. Jadi kainnya itu yang terkena darah najis itu, ya, dikerik, entah mungkin dengan barang atau dengan kuku, sehingga apa, bekasnya itu hilang, yang tampak itu hilang. Ini yang pertama, ya. Jadi yang kalau mungkin mengering, ya, supaya bekasnya itu hilang dulu, bekas darahnya itu yang tampak. Tsumma taqrusuhu bil ma'i al-qurs wa amal qurs fa huwa dal, menggosok, limaudhi dam bi atrafil asabi, di tempat darah itu dengan pojok jari, dengan kuku. Liyatahallal bidzalik, agar apa? Yatahallul, agar kemudian keluar dari pori-pori kain tersebut. Ini dengan apa? Dengan air. Jadi kalau kita jelaskan, yang pertama dikerik, ya, kemudian setelah itu digosok dengan air, sehingga apa? Bagian luar, demikian juga pori-pori dari kain itu hilang dari bekas darah tersebut. Tsumma tandahuhu, disebutkan oleh Munajar, wa man nadh fawal ghusl, maksudnya di sini adalah dengan dicuci, kemudian menyucinya. Berarti bagaimana kesimpulannya? Untuk darah haid dikerik dulu, ya, ini barangnya itu hilang. Kemudian setelah itu digosok dengan air sehingga yang di pori-pori kain itu hilang juga, kemudian dicuci. Tiga urutan seperti ini. Tsumma tusalli fihi, kemudian mandi, ya, kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Demikian. Muttafaqun alaih. Ini semua menjelaskan bahwa apa? Bahwa darah haid membersihkannya adalah demikian. 3 urutan. Pertama dikerik dulu, barang yang sudah kering itu hilang, kemudian digosok dengan air supaya yang di pori-pori kain itu hilang, kemudian baru dicuci. Demikian, baru kemudian sholat. Dari sini disebutkan beberapa permasalahan. Pertama adalah najas atau damil haid, najisnya darah haid. Maka seperti ini adalah ijma', kesepakatan kaum muslimin. Disebutkan oleh
Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, wa alam anna damal haid najasun bi ijma'il muslimin. Ketahuilah sesungguhnya darah haid itu adalah najis sepakat kaum muslimin. Sekarang permasalahan berikutnya, kalau kita sudah mengetahui bahwa itu adalah najis, sekarang darah yang lain bagaimana ini? Darah kita ini umpamanya kita terluka, atau darah kambing ketika menyembelih, atau darah sapi dan sebagainya. Allah musta'an terjadi khilaf. Maksudnya di mutaakhirin. Ya, sebutkan ya di dalam permasalahan ini. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan bahwa itu adalah ijma' bahwa najis selain darah ini bagi atau dima ini selain darah haid itu adalah najis juga. Ya. Adapun darah nifas jelas. Ya. Di sini darah nifas juga untuk dicuci sebagaimana darah haid ini dia itu termasuk ya ini untuk dibersihkan. Di sini selain darah haid ya, darah hewan-hewan tadi, darah kita juga. Di situ disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa itu adalah najis. Beliau menyebutkan ya ini seakan-akan itu adalah ijma'. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, demikian juga Imam Al-Qurtubi, demikian juga Ibnu Rus menyebutkan itu adalah ijma', itu adalah najis. Ya. Darah kambing, darah sapi dan sebagainya. Tetapi kemudian Syekh Al-Albani beliau menyebutkan di dalam As-Shahihah tentang ijma' yang mereka sebutkan itu adalah apa? Wa bayyana adami sihhatil ijma'. Ya. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa ijma' yang tadi dinukilkan itu sebenarnya tidak ijma'. Ya, dan yang benar bahkan apa? Darah kambing demikian juga darah kita itu adalah suci. Itu yang kita insyaallah lebih tenang. Ya, beliau menyebutkan ini Syekh Al-Albani dalam As-Shahihah beliau menyebutkan di antaranya adalah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau menyebutkan bahwa sanadnya adalah sahih annahu nahara jasuran. Beliau memotong unta. Wa talawasa bi dimaiha. Kemudian beliau yakni bekas dari darah unta itu ada di diri beliau. Summa shalla fihi, kemudian beliau salat padanya. Demikian. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa itu adalah suci. Demikian juga yakni Imam Bukhari beliau menyebutkan dalam sahihnya min kitabil wudu menyebutkan asal dari Hasan Al-Basri annahu qala mazal al-muslimun yusalluna fi jarahatihim. Terus-menerus kaum muslimin itu mereka salat dengan luka-luka mereka. Ketika berperang dan sebagainya kaum muslimin mereka salat apa? Di baju-baju mereka yang terkena darah. Demikian juga para sahabat dulu. Dalam peperangan mereka ya bajunya sedikit juga. Ya, ini mereka dalam keadaan salat di darah-darah yang mengenai pakaian-pakaian mereka. Ini demikian. Ini permasalahan yang berat memang. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan tadi ijma'. Demikian juga Ibnu Abdul Bar dan sebagainya mengatakan ijma' telah sepakat itu adalah najis. Oleh karena itu di Indonesia sangat berhati-hati. Biasanya mereka menyembelih korban itu tidak di masjid. Ataupun di masjid dibersihkan dengan sungguh-sungguh karena mereka beranggapan itu adalah najis. Ya, tetapi kita sebutkan bahwa perkataan itu adalah ijma', Syekh Albani membantah. Tidak ada ijma'. Ya, demikian. Wallahu musta'an. Syekh Utsaimin boleh menyebutkan dalam yakni Syarah Bulughul Maram, wa amma baqiyatud dima' yakni ghairu damil haid, selain dari darah yakni darah haid, fal qaul rajih fiha annaha laysat binajasah. Ucapan yang benar, yang rajih bahwa itu bukan najis, demikian beliau menyebutkan. Adima al-kharijah minal insan laysat binajasah. Darah yang keluar dari manusia itu bukan najis. Ini kesimpulannya seperti itu, ya. Walaupun mungkin menyelisih para ulama yang sangat banyak, tapi kita tenang dengan itu. Sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Sekarang di dalam masalah mencuci, ya, mencuci najis tadi, apakah harus dengan air? Disebutkan bahwa jumhur mengatakan wajib dengan air. Sebagaimana dalam hadis tadi, summa taqrusu bil ma', kemudian gosoklah dengan air tadi yang telah lewat. Tapi yang benar adalah segala sesuatu yang dia itu adalah bisa menyingkirkan, ya, menyingkirkan najis itu adalah boleh. Yang dia itu benda cair atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya hadis nomor 28. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qalat Khawlah, berkata Khawlah bintu Yasar radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif ya, hadis ini dhaif. Dhaif karena di situ ada Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah beliau ini mukhtalat.
Mukhtalid yakni hafalannya berubah. Walaupun ulama sendiri mengatakan beliau sendiri juga dhaif juga, lemah juga. Adapun hafalannya semakin rusak, kenapa? Karena waktu itu mempunyai perpustakaan, buku-bukunya itu terbakar sehingga tambah sedih sehingga hafalannya yang sudah lemah bertambah lemah, demikian disebutkan. Jadi di sini dhaif. Qalat Khawlah, ya Rasulullah, wa Rasulullah, fa illam yadhhab adam, kalau tidak hilang darah itu bagaimana? Sudah dicuci umpamanya tidak hilang darahnya itu. Qala, maka Nabi mengatakan, yakfiki alma, cukup bagi engkau air, wala yaduruki asaruhu, tidak membahayakan engkau bekasnya. Akhraj Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, sanadnya adalah dhaif dan benar, sanadnya adalah dhaif. Tetapi Ibnu Hajar sengaja beliau masukkan hadis yang dhaif ini, beliau tahu dhaif untuk apa? Untuk memberikan pelajaran bagaimana sekarang permasalahannya, apakah harus kemudian bekasnya itu hilang, ya. Disebutkan ya di dalam pembahasan ini, apakah boleh kita menggunakan ya supaya bekasnya hilang, umpamanya taruhlah umpamanya ingin bekasnya hilang, apakah boleh kita menggunakan sabun atau mungkin menggunakan yang lainnya, sidr umpamanya, bidara, supaya hilang? Disebutkan oleh para ulama kalimat yakfiki alma, cukup bagi engkau itu adalah air, istadalla bihi ala adami wujub istihdami mawadi hadah munadhafah. Disebutkan di sini tidak wajib menggunakan bahan untuk membersihkan, tidak wajib. Seperti apa, bidara atau sabun dan sebagainya, tidak wajib. Tetapi tentu saja istihbab, disukai untuk kemudian menggunakan, kalau sekarang ini dengan sabun ya, atau mungkin ya itu sabun-sabun entah apa yang dia itu semakin bagus, semakin ya ini harum dan sebagainya, dalam artian tidak kemudian membuat sesuatu yang terlarang. Ini demikian disebutkan. Jadi boleh dengan menggunakan sabun. Kemudian berikutnya disebutkan jadi hadis ini walaupun dhaif, ila annahu yadullu alaihi hadisu asma al-mutaqaddim. Walaupun hadis ini dhaif, yaitu apa? Bahwa Nabi SAW menyebutkan cukup bagi engkau air dan tidak membahayakan bekasnya itu walaupun bekasnya masih ada. Hadisnya dhaif memang, tapi hadis asma yang telah lewat itu tidak ada perincian. Sama saja bekasnya hilang atau bekasnya tidak hilang, maka Nabi SAW tidak menyebutkan. Ya, ini dalam artian kalau kita sudah berusaha membersihkan ternyata masih ada bekasnya, maka tidak bermasalah. Demikian. Sekarang berikutnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini, karena kita akan selesai dari pembahasan apa? Bab izalati an-najasah, dan akan masuk di dalam pembahasan babul wudu. Ini permasalahan wudu. Disebutkan dalam permasalahan menghilangkan najis ini, bagaimana kita menghilangkan najis yang ada di air. Kita punya air ini satu bak, kurang dari 2 kulah, satu bak, sudah berubah baunya umpamanya. Bagaimana kita yakni merasa rugi atau kalau merasa sedih kalau kemudian air itu dibuang, ya enggak, tidak bisa untuk berwudu dan sebagainya. Bagaimana menghilangkan najis dari apa? Dari air ini. Kalau kemudian menurut kita ya, pendapat yang rajih adalah kalau selama tidak berubah yang 3 maka suci ya. Ya, maka kita mengatakan kalau kemudian tidak berubah maka suci. Tapi bagi yakni pendapat yang lain, Syafi'iyah, demikian juga Hanabilah, kalau kemudian kurang dari 2 kulah, kan mereka berpendapat apa? Najis kan? Maka dengan cara apa? Ditambahkan air itu. Air itu ditambahkan sehingga menjadi 2 kulah. Setelah menjadi 2 kulah, ya, kemudian tidak berubah 3 itu, maka itu menjadi apa? Menjadi suci. Jadi dengan cara apa? Ditambahkan di situ air, maka menjadi suci. Jadi caranya kalau air itu mungkin kita merasa ragu-ragu dan sebagainya, tambahkan saja menjadi 2 kulah, maka itu selama tidak berubah yang 3, maka itu adalah suci, dan itu sepakat. Itu adalah sepakat. Kemudian berikutnya, kalau kemudian najis mengenai pakaian, kita tidak tahu tempatnya di mana yang kena. Maka yang benar adalah untuk kita menyuci semuanya, ya, menyuci semuanya sehingga dari situ kita merasa tenang bahwa itu sudah hilang najisnya. Demikian juga disebutkan tidak disyaratkan untuk kemudian ketika menghilangkan najis itu kita mempunyai niat padanya, tidak disyaratkan. Kemudian juga tentang apabila najisnya itu sedikit, najisnya sedikit sekali,
Disebutkan oleh para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam Majmu' Fatawa bahwa mereka para ulama memaafkan. Seperti umpamanya seorang termasuk menghilangkan najis dengan apa? Selain dengan air, dengan menggunakan kalau kita kencing, termasuk sunnah Nabi juga dengan menggunakan batu, namanya istinja. Ya, dengan menggunakan batu, 3 batu. Maka seperti ini, kalau diperhatikan menggunakan batu itu sunnah Nabi. Maka tentu saja masih ada bekas di situ apa? Bekas air kencing mesti. Yang namanya menggunakan apa? Batu. Kalau air insya Allah hilang semua, tapi menggunakan batu ada bekas. Maka di sini para ulama menyebutkan wa Syafi'i bi ihim fi dzalika fala ya'fu min anin najasat ila an nasaril istinja. Dia menyebutkan ya, adapun bekas istinja dengan menggunakan batu maka itu dimaafkan. Walaupun dengan syarat demikian Imam Syafi'i tentang masalah istinja tetap mereka mengatakan, Imam Syafi'i dan yang lainnya tetap mengatakan dimaafkan. Ya tidak mungkin kemudian bersih sama sekali, mesti ada sedikit ya dari bekas itu. Dan Nabi SAW melakukan. Ya, ini demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan kalau kita hanya melewati suatu jalan seperti ini, kita lewat jalan itu kan, di situ kan wallahu alam sambung dengan got itu. Kadang air hujan dan sebagainya. Apakah kemudian kita mencucinya? Man waqa'a ala thawbihi ma la yadri an-najisun amla. Seseorang yang terkena di bajunya itu air, tidak tahu air itu najis atau tidak, atau mungkin ditalang dan sebagainya. Fahal yus'al anhu, apakah dia bertanya? Disebutkan di sini kesimpulan adalah tidak perlu bertanya. Ya, kecuali kalau jelas itu adalah apa? Kencing. Nah, kalau seperti itu maka mungkin kita ini membersihkan. Tapi kalau kemudian ya ini baju kita kena jatuhan air dan sebagainya, ya sudah itu adalah suci wallahu alam. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.